محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Yang dia muliakan para keluarga, segenap kerabat, nasaban wa musaharatan razaqakumullah sabar wa salban. Guru-guru tiang yang dia muliakan, para masyayikh yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, semuanya dia muliakan. Para tamu undangan, para pengantar jenazah dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wakil Gubernur yang juga saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, selesai tugas kita melaksanakan tajhizul jenazah. Pertama, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan kepada almarhum, menyampaikan penghargaan dan insya Allah juga syahadah amam Allah bahwa almarhum ini adalah putra Nusa Tenggara Barat yang telah banyak memberi kebaikan dan kemaslahatan untuk Nusa Tenggara Barat. Dan memang seperti inilah seorang mukmin dimanapun dia menginjak tanah Allah, dia berbuat yang terbaik untuk tanah dan bumi Allah itu. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, atas nama Zuriyah Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yang saya tahu bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh ini dia muassis Nahdlatul Watan wa muassis Nahdlatain, Nahdlatul Watan ad-Diniyah al-Islamiyah wa Nahdlatul Banat ad-Diniyah al-Islamiyah. Beliau Ninida sangat cinta kepada almarhum. Sangat cinta kepada almarhum. Menjadikan almarhum misalan yuhtada bih, satu contoh kepada murid-murid yang datang belakangan agar meniru rajinnya, istiqomahnya, tekunnya, tak banyak bicaranya namun banyak belajarnya, dan banyak al-hisalil hamidah, yaitu sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang mulia. Maka pada kesempatan ini atas nama Al-Usratul Zainiyah, saya juga menyampaikan insya Allah juga menjadi syahadah amam Allah Subhanahu wa taala bahwa almarhum adalah rajulun wafiyun bisyaikhihi, adalah seorang murid yang berbakti kepada gurunya, seorang murid yang memenuhi komitmen pada gurunya, dan tidak ada komitmen yang lebih dari seorang murid kepada guru kecuali untuk menyebarkan ajaran-ajaran baik dari gurunya. Apa yang kita saksikan di samping kita ini, masjid, madrasah, dan juga bahkan yang paling utama adalah al-uqul, yaitu akal-akal, jiwa-jiwa dari murid-murid beliau. Saya yakin bahwa ini lebih dari cukup sebagai saksi bahwa almarhum Syekh Tuan Guru Muhammad Habib Tontowi adalah seorang yang memenuhi komitmen, wafiyun bi'ahdihi, seorang yang memenuhi janji kepada gurunya, yaitu dengan meneruskan ajaran-ajaran baik dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu, secara sederhana, kalau kita bertakziah tentu maksudnya adalah kita mengambil pelajaran. Yang paling inti sebenarnya adalah bahwa Islam agama yang kita anut, yang kita yakini, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita bawa sampai akhir hayat kita, diberikan kekuatan husnul khatimah. Islam itu datang dengan banyak pengertian-pengertian yang baru, pengertian yang istimewa tentang banyak hal yang penting yang terkait dengan manusia. Konsep-konsep tentang manusia, bagaimana kemuliaan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk konsep tentang kehidupan itu sendiri. Tentang kemuliaan manusia ada al-karamatul ammah wal karamatul khassah. Al-karamatul ammah bahwa semua manusia tanpa kecuali, mau dia mukmin atau ghairu mukmin, dia beriman ataupun kufur kepada Allah, dia diberikan aslul karamah, ada kemuliaannya. Walaqad karramna bani Adam. Di atas al-karamatul ammah itu ada al-karamatul khassah. Itulah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Demikian pun hubungan manusia dengan Allah.
Di antara misalnya ma'iyatullah ma'a abdihi. Ada al-ma'iyatul ammah, ada al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul ammah itu artinya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama manusia, siapapun manusia itu, bahkan pun dia tidak percaya kepada Allah, Allah selalu bersamanya. Bi'ilmihi wa qudratihi wa iradatihi, yaitu dengan pengetahuan Allah. Tak ada yang tersembunyi di mata Allah, siapapun itu. Itulah al-ma'iyatul ammah. Di atas al-ma'iyatul ammah ada al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul khassah itu tergambar dalam firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Al-ma'iyah di situ adalah bagi orang yang bertakwa. Kalau yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala bersama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mau beriman tidak beriman Allah tahu. Tapi ada al-ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus. Apa itu? Bil auni wan nusrah wal lutuf, yaitu dengan kebersamaan di mana Allah kasih pertolongan, Allah kasih bantuan, Allah berikan kemurahan dan segala macam kebaikan. Demikian pun hayat atau kehidupan manusia. Bapak Ibu, Al-Quran jelas menyampaikan kepada kita bahwa ukuran kehidupan itu juga ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum, ya semua yang bernyawa. Kullu man tasri fihi ruh. Semua yang mengalir di dalam dirinya ruh, dia hidup. Tapi ada hidup yang khusus. Apa hidup yang khusus itu? Awaman kana maitan fa ahyainahu. Yaitu orang yang diberikan ruh dan juga dia diberikan karunia iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ini adalah insyaallah karomahnya karomah khassah. Kemuliaannya kemuliaan yang khusus. Ma'iyahnya pun ma'iyah khassah, karena beliau bekerja berjuang dengan kebaikan, dan hayatnya juga adalah hayatun khassah. Hayatun khassah inilah yang tidak ada sebenarnya nama mati baginya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalaupun di pandangan kita sudah pindah ke alam barzah, tapi ada hayatun khassah, ada kehidupannya terus. Akan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah hebatnya dengan kehidupan di dunia. Bagaimana kira-kira hidup kita di akhirat, Bapak Ibu? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jiwa kita ini tergadai dengan apa yang kita kerjakan. Nebusnya apa? Ya nebusnya amal kita. Kalau kita buruk, maka yang kita tebus nanti adalah azab dari Allah. Kalau kita baik, maka tertebuslah jiwa kita itu sejak dari alam barzah sampai akhirat dengan hal-hal yang mulia. Begitu masuk ke alam barzah, Syekhuna almarhum al-Maghfur lahu Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tontowi ini insyaallah sudah tertebuslah dirinya. Insyaallah. Jadi kita masih di sini, insyaallah beliau sudah terima semua apa yang digadaikan dalam artian amal-amal, seluruh pekerjaan-pekerjaan beliau yang insyaallah yang baiknya jauh lebih banyak dibanding yang buruknya, sudah mulai ditebus oleh Allah dalam bentuk nikmat demi nikmat, dalam bentuk kebaikan demi kebaikan, insyaallah. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, boleh sedih tapi jangan berkelanjutan. Almarhum ini sedang mulai menikmati apa yang dia tanam. Rasulullah SAW menyampaikan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Ada sahabat yang bertanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang ahabba, yang cinta mati itu siapa? Kata Rasul, ini hadis yang kusampaikan ini bukan itu yang kumaksudkan. Namun yang aku maksudkan adalah orang yang beriman, pada saat dia akan wafat, Allah datangkan malaikat. Allah datangkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, yang memberikan kabar gembira. Allah perlihatkan kehidupan akhirat sehingga ahabba, dia ingin cepat. Dia ingin cepat. Hatinya ingin segera pindah. Itu orang yang beriman. Maka pada saat timbul semangat untuk segera menjumpai Allah, Allah pun segera menjumpainya. Sebaliknya orang yang kufur kepada Allah, pada saat dia akan meninggal, didatangi
oleh hal-hal yang menggambarkan bagaimana beratnya nanti di akhirat. Maka kariha, dia takut, dia benci, dia tidak mau. Yang benci, Allah juga benci kepadanya kelak. Insya Allah almarhum termasuk orang yang pada saat akan wafat, beliau telah diberikan gambaran-gambaran yang baik, sehingga beliau senang, ridho, dan ikhlas insya Allah. Kalau beliaunya ikhlas, kita juga harus ikhlas nih. Nah, ini menentukan juga. Jangan sampai berlebihan kita bersedih yang menunjukkan seakan-akan kita tidak ikhlas kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada para thalabah, para pencinta ilmu, para penerus perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tontowi, khususnya putra-putra beliau, ada 3 putra beliau, 1 putri beliau. Antum semua adalah penerus-penerus untuk almarhum. Teruskan, bangun, selesaikan apa yang belum diselesaikan oleh almarhum. Itu salah satu tanda kebaktian dari keturunan kepada pendahulunya, orang tuanya. Infazu ahdihima, menuntaskan apa yang jadi cita-cita dari orang tuanya. Teruskan dan berjalanlah di atas nilai-nilai yang diwariskan oleh almarhum. Insya Allah semua akan jadi yang baik. Khairu khalaf li khairi salaf. Beliau sudah menunaikan tugasnya, tinggal kita semua yang masih hidup, ya mudah-mudahan kita dapat husnul khotimah. Mudah-mudahan setiap pelajaran kematian ini mengajarkan kepada kita, wallahu a'lam, siapa di antara kita yang ta'tihi rusulul manun qariban. Mudah-mudahan masih lama. Siapa yang akan datang kepadanya utusan-utusan kematian itu wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena kematian itu baghtatan, selalu datangnya tak terencana, tak diketahui, datang begitu saja. Bapak-bapak, Ibu, takziah untuk keluarga, sabar, ikhlas. Terima ini sebagai bagian qada dan qadar, dan bergembiralah sebagaimana almarhum insyaallah bergembira menjumpai Rabb-nya dan menjumpai tebusan-tebusan amal-amal kebaikannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pengantin